Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazria, NIM 20800119018, kelas PGNIA 2019 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baiklah, kali ini saya akan membuat video yang tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas mid semester pada mata kuliah media dan sumber belajar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak, ruang lingkup akidah akhlak, sumber akidah akhlak, tujuan akidah akhlak, serta fungsi akidah akhlak. Kita akan menjelaskan satu persatu dari materi ini. Pengertian akidah akhlak. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Sementara akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk, berasal dari bahasa Arab, berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat seseorang. Berdasarkan pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak adalah proses perubahan tingkah laku maupun pengetahuan antara guru dan peserta didik di dalam kelas yang di dalamnya ada pelajaran akidah akhlak. Secara substansial, pembelajaran akidah akhlak memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memahami dan mengimplementasikan keimanannya sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Ruang lingkup akidah akhlak. Menurut para ulama, ruang lingkup akidah akhlak dibagi menjadi yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, nabi dan rasulullah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat, samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib seperti alam surga, alam neraka, alam kubur, alam barzah, dan lainnya. Sumber akidah. Sumber akidah ada dua, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Al-Quran dijadikan sumber pendidikan yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Al-Quran adalah petunjuknya yang apabila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai persoalan kehidupan. As-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber segala sumber hukum Islam hanyalah memuat prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Adapun pembagian ayatnya yang menguraikan prinsip-prinsip dasar tersebut secara rinci
merupakan contoh dan petunjuk bahwa seluruh kandungan Al-Quran masih perlu penjelasan. Penjelasan Al-Quran dapat dijumpai dalam Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu merupakan cermin dari segala tingkah laku Rasulullah yang harus kita teladani. Ini adalah salah satu alat pendidikan yang paling efektif dalam membentuk pribadi karena keglobalan Al-Quran dan tidak dapat diuraikan kecuali melalui Sunnah Rasul. Maka sumber kedua setelah Al-Quran adalah Sunnah Rasul. Tujuan akidah. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang harus kita pegang teguh, yaitu ketenangan jiwa dan pikiran. Artinya, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, hakim yang membuat tasri. Oleh karena itu, hati menerima takdirnya, dadanya lapang untuk menyerah lalu tidak mencari pengganti yang lain, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul dengan mengikuti jalan yang lurus dalam tujuan dan perbuatan, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, kecuali digunakannya dengan mengharap pahala. Fungsi akidah akhlak. Yang pertama, fungsi akidah akhlak adalah sebagai pondasi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, dengan berlandaskan akidah, maka ibadah kita akan diterima. Yang ketiga, sebagai pondasi untuk memperkuat Islam. Dan yang keempat adalah akidah dapat menuntun kita pada kebaikan. Baiklah, itulah tadi video pembelajaran yang bisa saya bawakan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.